Ya, puji Tuhan, ini sambungan dari khotbah yang pertama, karena tadi memori full, mati sendiri. Ayat yang ke-24, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Saudara, satu negara lari menghadapi Goliat. Goliat adalah raksasa terbesar dalam sejarah peperangan orang Israel, dan dia sudah sangat terkenal. Keberaniannya, skillnya, powerfulnya, dan lain-lain, sehingga semua tentara-tentara lari ketakutan. Sehingga saya bisa memprediksi kemungkinan besar ada yang tak kencing di celana. Ayat yang ke-25, berkatalah orang Israel itu, sudahlah kamu lihat orang yang maju itu. Ayat yang ke-26, lalu berkatalah Daud kepada orang yang berdiri dekatnya, apakah yang dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Luar biasa. Dia menganggap orang Israel barisan daripada Allah yang hidup. Keren. Kenapa mulutnya mengeluarkan perkataan ini? Karena dia tahu persis sejak dia masih anak-anak, dia suka bergaul dengan Tuhan. Dia tidak bergaul dengan hal-hal yang duniawi. Kita sebagai orang tua usahakan supaya anak-anak kita tidak bergaul terlalu dalam dengan HP. Tetapi Daud adalah contoh yang luar biasa. Baru kemarin hari ada banyak orang euforianya ketika terpilih jadi bupati. Woi, motornya mereka pawai konvoi. Terpilih jadi wali kota sama, apalagi terpilih jadi gubernur. Wow, lebih meriah lagi. Tetapi Daud bukan hanya terpilih wali kota, bupati, gubernur, tetapi orang pertama di Israel. Dia sebagai raja. Ayat yang berikut, ayat yang ke-28, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Wow, ini bukan diberi semangat. Dia meremehkan pekerjaan Daud. Hei, kamu ini cuma gembala 2-3 ekor, ngapain lu datang? Bikin sesak saja, bikin sial saja, bikin soe saja. Dan lanjut, aku kenal sifat pemberanimu. Wah, ini dia angkat
angkat tinggi-tinggi. Aku kenal sikap pemberanimu Daud. Dia angkat. Terus. Dan kejahatan hatimu. Padahal Daud tidak pernah berbuat jahat kepada siapapun. Dia angkat setinggi langit. Ada banyak orang Kristen yang seperti itu. Awalnya lembut dan manis, ternyata hatinya busuk dan jahat. Aku kenal ya sifat pemberanimu. Dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Cuma mau ikorami kah engkau Daud? Jadi penonton? Penonton? Hoi. Daud berkata, no way. No. Ayat 29, tetapi jawab Daud, apakah yang telah kau perbuat? Hanya bertanya saja. Daud tidak mau bertengkar. Wah, luar biasa. Inilah profil Daud. Dia datang tanya, kakak-kakak, selamatkah, amankah, tidak terlukakah? Dan ketika dia sudah dihina, dia tidak mau membesar-besarkan masalah. Dia berkata, hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya. Dan ayat yang ke-31, terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukan kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Ayat 32, berkatalah Daud kepada Saul, jangan seorang yang menjadi tawar hati karena dia. Inilah karakter pemberaninya muncul di saat semua tentara Israel tawar hati. Satu-satunya orang termuda, anak ingusan, usia jagung, dia memberikan spirit semangat. Pemuda-pemuda yang mau diberkati, mari kita belajar dari Daud yang tidak gampang menyerah. Sudah dikatain oleh kakaknya yang tertua, dia tidak down, dia tidak drop, dia maju. Bahkan satu-satunya yang bisa memberikan semangat kepada raja adalah Daud. Satu-satunya loh. Luar biasa. Dan ayat yang selanjutnya, ayat 33, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Kalau tadi tantangan yang pertama, kakaknya yang tertua. Ini raja loh. Tidak mungkin. Lu masih muda banget sih. Ngapain lu? Cari mati lu. Lu kan belum pernah berperang. Gak mungkin. Bagi Tuhan tak ada
yang mustahil. Amin. Saya percaya ketika pencipta lagu ini menciptakan lagu, dia sudah pernah mengalami yang namanya orang berkata, "Tidak mungkin Pendeta Fani mau maju. Tidak mungkin. Dia kan tidak punya gelar." Tetapi kalau kita belajar bergaul seperti Daud, dia masih anak-anak, dia konsisten dengan Tuhan. Dia tidak rasa-rasa dengan Tuhan. Dia serius. Banyak orang yang rasa-rasa dengan Tuhan. Ibadah tidak. Ibadah tidak. Berdoa tidak. Berdoa tidak. Menyembah tidak. Setia tidak. Orang Kristen kapal selam. Dan khotbah saya kemarin, orang Kristen keras sakti, bertindak sesuka hati, hanya Tuhan yang dapat menghentikannya. Itu keras sakti, orang Kristen keras sakti. Tetapi Daud tidak. Dia tahu sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Dia tahu Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang bangkit, dia lebih dahsyat dari segala Allah. Dan apa yang terjadi? Ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hamba-Mu ini biasa mengembalikan kambing domba ayahnya, biasa bertanggung jawab, biasa beribadah, biasa berdoa, biasa menyembah Tuhan." Saudara, mau jadi wali kota saja, orang rasa-rasa mau baku bunuh. Mau jadi gubernur, orang rasa-rasanya mau baku bunuh. Karena memperebutkan jabatan gubernur yang tinggi. Tetapi Daud, dia tidak mengejar jabatan. Anggota dewan, kalau engkau mau ke depan mencalonkan anggota dewan, dari sekarang engkau sudah bergaul dengan Tuhan. Kalau 5 tahun ke depan engkau mau maju kembali karena engkau kalah jadi wali kota, dari sekarang engkau bergaul sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau engkau mau maju lagi jadi gubernur 5 tahun ke depan, karena tanggal 27 engkau kalah, dari sekarang engkau buat komitmen seperti Daud. Kalau engkau mau menjadi dari cuma karyawan biasa di bank, jadi kepala, bergaul dari sekarang. Kalau engkau mau jadi kepala dinas, karena engkau masih baru diangkat jadi PNS, bergaul dari sekarang dengan Tuhan. Tuhan tahu orang yang bergaul sungguh-sungguh dan orang yang cuma rasa-rasa. Siapa sangka? Tidak ada orang yang menyangka kalau Daud dari kambing, gembala kambing 2-3 ekor. Tetapi dia tidak membuang-buang waktu. Dia memuji-muji Tuhan. Dan Daud penulis terbanyak dalam satu kitab, 150 pasal. Kitab Yudas hanya 1 pasal antara langit dan bumi. Tetapi ini berbicara kepercayaan di sorga nomor 1 kepada Daud. Daud dia cinta baca Alkitab. Mari saya bilang kepada Ibu Gembala, kalau boleh Ecun, 1 hari 3 kali baca Alkitab. Alkitab semuanya lengkap. Kalau bilang paket pengantin lengkap, belum tentu lengkap. Kalau bilang paket restoran lengkap, belum tentu lengkap.
Tetapi kalau bilang paket surga, anak-anak muda yang mau cari jodoh, ada di Alkitab. Engkau mau jadi PNS, ada di Alkitab. Engkau mau diberkati, usahamu ada di Alkitab. Lengkap, sempurna. Dan ia meyakinkan bahwa, ayat 35, apabila datang singa atau beruang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Wow. Di Israel pada waktu itu tidak ada orang yang seberani Daud. Singa pun janggut saja, dia pegang, dia hajar, seperti menghajar kucing saja. Nggak ada susah bagi dia. Karena apa? Dia tahu Tuhan yang menganugerahkan keberanian dalam dirinya. Orang boleh menertawakan kita, silakan. Orang boleh menjelek-jelekan kita, silakan. Orang boleh kucilkan kita, silakan. Tapi Tuhan tidak pernah mengucilkan kita. Tuhan tidak pernah menyepelekan kita. Tapi Dia adalah pribadi yang spesialis mengangkat kita dari yang tidak ada gelar, dari orang yang termiskin, bisa menjadi orang yang terkaya di dunia. Selanjutnya, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama dari salah satu binatang itu, karena ia mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Perkatakan dalam dirimu, saya adalah barisan daripada Allah yang hidup. Wow, spektakuler. Dia kenal orang yang percaya adalah barisan dari Allah yang hidup. 2 kali dia katakan ini. Dia tidak mau ada perkataan negatif yang masuk di telinga dan tertanam di pikiran dan hatinya. Tetapi dia selalu lawan dengan bahasa ini, barisan Allah yang hidup. Wow, luar biasa sekali. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dikenakan baju sirah kepadanya. Lalu Daud yang dengar-dengaran itu mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian dia mencoba berjalan. Sebab belum pernah dicobanya, maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Ia menanggalkannya. Baju orang lain tidak sama dengan baju kita. Baju pendeta Gilbert saya tidak bisa sama. Saya tidak mau tiru pendeta Gilbert. Tetapi saya percaya di dalam diri saya ada benih-benih surga, DNA surga, DNA darah Yesus Kristus yang mampu mengalahkan iblis. Dan saya percaya ada satu waktu Allah mempromosikan Pondok Daud, asalkan saya selalu hidup dalam kehendak Tuhan, asalkan saya rendah hati, asalkan saya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Silakan pendeta
menghina saya, silakan. Tapi saya mau katakan, pendeta yang menghina saya tetap mengasihi engkau. Silakan tetangga-tetangga membenci saya, silakan. Tapi saya katakan saya memberkati engkau. Ketika Yesus dia mau tergantung di salib, dia berkata, Bapa, ampunilah. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya mau mengampuni orang oknum-oknum yang ada di Jawa yang mau tutup gereja. Saya mengampuni, saya mendoakan, saya memberkati engkau. Karena Yesus yang saya sembah tidak pernah mengajarkan membenci, tidak pernah mengajarkan mendendam, tidak. Tetapi ketika saya memberkati engkau, Tuhan akan turun tangan menghakimi engkau. Kalau engkau tidak bertobat, engkau yang suka tutup gereja, engkau yang provokator, engkau akan dihukum dengan seberat-beratnya, dengan hukuman yang berlapis dari surga. Tetapi doa saya ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya selalu katakan kepada Ibu Gembala, doakan mereka supaya orang-orang yang radikal menutup gereja, mereka pertama yang diselamatkan Tuhan. Mereka pertama yang dibaptis Islam. Dan seperti firman Tuhan berkata, yang terkemudian akan terkebelakang, dan mereka yang menutup gereja yang terkebelakang akan menjadi terkemudian. Orang Kristen tidak pernah mendendam. Orang Papua tidak pernah balas. Orang Manado tidak pernah balas yang mayoritas Kristen. Karena Yesus yang orang Papua sembah adalah Yesus yang mengajarkan kasih. Jangan tiru orang lain, kau itu bukan talentamu. Tetapi DNA ketika engkau lahir, sudah ada DNA sorga. Sudah ada DNA darah Yesus Kristus yang mengalir di seluruh tubuhmu. Mari, saya katakan ada 2 kali perjamuan kudus yang jemaat Pondok Daud akan lewati. Perjamuan kudus pada tanggal 1 besok lusa dan tanggal 25 Desember. Jangan pernah dilewatkan perjamuan kudus ini. Ketika engkau menyatu dengan darah Yesus, DNA Yesus akan ada. Keajaiban-keajaiban akan muncul. Mujizat-mujizat terjadi. Karena darah Yesus adalah darah yang tidak bercacat. Keselamatan di dunia ini yang bisa menyelamatkan satu-satunya adalah pengorbanan darah Yesus di Bukit Golgota. Daud, dia selalu bergaul. Orang yang cinta bergaul dengan wali kota, belum tentu dia akan membalas bergaul dengan engkau. Engkau yang mau datang menjilat kepada gubernur,